Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Maili Hastarin, NIM 17103117202016, jurusan Pendidikan Matematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Insan Madani Air Molek. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop matematika yang diampuh oleh dosen Ibu Ramadhani Fitri MPD. Di sini saya akan membahas materi perbandingan pada pembelajaran matematika kelas 7 semester genap. Kompetensi dasar: membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Indikator pencapaian: menentukan pengertian perbandingan, menentukan pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuannya adalah dapat menyebutkan pengertian perbandingan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada materi perbandingan ini, kita akan membahas jenis-jenis perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu perbandingan. Nah, ayo kita simak penjelasannya ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua buah kendaraan yang sedang melaju. Nah, dari dua buah kendaraan ini, kendaraan yang manakah yang akan lebih cepat sampai? Ayo, kendaraan yang mana ya? Nah, di sini juga ada Patrick dan SpongeBob. Pasti semuanya kenal ya sama Patrick dan SpongeBob. Siapakah yang lebih tinggi, Patrick atau SpongeBob ya? Ayo, siapa ya? Nah, dari ilustrasi tadi, apa yang kita peroleh? Jadi, berdasarkan ilustrasi tadi, kita telah melakukan kegiatan membandingkan, sehingga diperoleh suatu perbandingan. Lalu, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah kegiatan membandingkan dua objek atau lebih. Perbandingan ditulis dengan A banding B atau A per B. Perbandingan biasanya dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, apakah sudah paham apa itu perbandingan? Masuk ke jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas perbandingan senilai dulu ya. Perbandingan senilai. Nah, di sini saya mau bertanya, siapa di sini yang suka beli buah-buahan? Siapa ya? Ayo, siapa? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan Arin pergi ke pasar buah. Arin membeli buah apel di pasar buah. Dua buah apel seharga 10.000. 3 buah apel seharga 15.000. 5 buah apel seharga 25.000. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, apa yang dapat kita peroleh? Nah, informasi yang kita peroleh adalah semakin banyak apel yang dibeli, maka semakin banyak juga harga yang harus dibayar. Bentuk perbandingan seperti inilah yang dikatakan dengan perbandingan senilai. Lalu, apa sih perbandingan senilai itu?
Perbandingan senilai adalah perbandingan dua hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menjadi bertambah. Berlaku sebaliknya ya. Jika salah satu variabelnya menurun, maka variabel yang lainnya juga akan menurun. Nah, misalnya yang tadi 2 buah apel seharga 10.000. Jika apelnya bertambah 3 buah apel, maka harganya juga akan bertambah menjadi 15.000. Untuk rumus perbandingan senilai ini, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kemudian kita kali silang, maka menghasilkan A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Nah, untuk lebih memahami, kita simak contohnya ya. Misalkan Pak Arif adalah seorang peternak ayam. Suatu ketika, ayam Pak Arif bertelur. 2 ekor ayam Pak Arif menghasilkan 4 butir telur. Berapakah banyak telur yang dapat dihasilkan oleh 8 ekor ayam? Nah, untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu yang diketahui. Tadi 2 ekor ayam menghasilkan 4 butir telur. Berarti 2 ekor sama dengan 4 butir telur. Yang ditanya, berapakah banyak telur yang dapat dihasilkan dari 8 ekor ayam? Atau 8 ekor ayam menghasilkan titik-titik telur. Jadi kita buat dalam bentuk perbandingannya. Berarti 2 per 4 sama dengan 8 per X. X ini adalah peubah yang menggantikan banyak telur yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya kita kali silang. 2 dikali X sama dengan 4 dikali 8. 2 dikali X sama dengan 32. X sama dengan 32 per 2. X sama dengan 16. Jadi, banyak telur yang dihasilkan dari 8 ekor ayam adalah 16 butir telur. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian selesaikan satu soal ini ya. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Berapakah harga 6 buku tulis? Kerjakan dengan semangat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di kebun Pak Amir ada 3 ekor sapi. 3 ekor sapi ini bisa menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Di kebun yang lainnya ada 5 ekor sapi. 5 ekor sapi ini menghabiskan rumput dalam waktu 5 hari saja. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, apa yang dapat kita peroleh? Maka, semakin banyak sapi yang memakan rumput, maka semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Bentuk seperti inilah yang dikatakan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi, bentuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua hal atau lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menjadi menurun. Berlaku sebaliknya ya. Jika salah satu variabelnya menurun, maka variabel yang lainnya akan bertambah. Karena itulah perbandingan ini mempunyai nilai yang berbalik. Nah, terlihat jelas ya perbedaannya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai tadi, jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Sedangkan untuk yang berbalik nilai,
Jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya menurun ya. Untuk rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ini kita kali silang ya. Menghasilkan A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-rata. Nah, untuk pembahasannya, kita lihat dulu ya yang diketahui. Yang diketahui 5 jam sama dengan 56 km per jam. Nah, kemudian yang ditanya, berapakah kecepatan rata-rata dalam waktu 4 jam? Atau 4 jam sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, jadi pertama kita buat dulu perbandingannya. Karena ini merupakan contoh soal perbandingan berbalik nilai, maka kita buat perbandingannya. 4/5 sama dengan 56 per X. X ini menggantikan yang ditanya ya, karena dia belum diketahui nilainya. Jadi kita kali silang, 4 dikali X sama dengan 5 dikali 56. 4 dikali X, 4X sama dengan 5 dikali 56, 280. Kemudian X sama dengan 280 per 4. X sama dengan 70. Jadi kecepatan rata-ratanya dalam waktu 4 jam adalah 70 km per jam. Terlihat ya bahwa kalau yang tadi 5 jam, kecepatan rata-ratanya 56 km. Nah, salah satu variabelnya menurun, yaitu 4 jam, berarti dia mendapatkan kecepatan rata-ratanya 70 km per jam. Variabel yang lainnya bertambah. Paham ya? Nah, sekian penjelasan materi perbandingan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.